pemirsa dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah bersama, kalau masyarakat Temanggung baru-baru ini, kalau yang sudah menonton generasi berencana atau genre, pasti tidak asing lagi dengan Mas Anas Rodin, karena Mas Anas Rodin itu merupakan juara dua dari genre Duta Genre Temanggung. Baiklah pemirsa, daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran, marilah ikuti obrolan saya dengan Mas Anas tentang gimana trik-triknya kenapa Mas Anas itu menjadi juara 2, tidak juara 1. Oke, selamat siang Mas Anas. Ya, selamat siang Mas Anas, terima kasih telah mampir ke channel Anang Afra ya. Siap. Ya, yang pertama saya ucapkan selamat ya Mas Anas, karena sudah menjadi juara 2 Duta Genre Kabupaten Temanggung tahun 2022. Nah ini Mas Anas, ini pasti pemirsa yang ada di rumah itu pasti akan bertanya-tanya, kenapa Mas Anas bisa mengikuti Duta Genre yang ada di Temanggung. Sebenarnya Duta Genre itu apa sih Mas Anas? Oke, mungkin sekilas ya. Karena Duta Genre ini sebenarnya pendaftaran sudah mulai dari bulan Maret atau April ya. Sebelum final kemarin di bulan Juni itu. Ya pertama ini dapat informasi dari teman saya yang kebetulan memang salah satu dari alumni Duta Genre juga, jadi mendapatkan info. Alhasil saya ikut mendaftarkan diri. Yang pertama memang dari pribadi saya, nah, otomatis saya mewakili dari kampus saya. Di situ seleksi sampai akhirnya di 150 masuk. Pertama berapa pesertanya? 100 ya. Terus diseleksi jadi 50. Jadi seleksi 50 dan dari 50 itu diseleksi lagi ke 10 besar. 10 besar masuk 10 besar. Akhirnya masuk 3 besar enggak? 3 besar. 3 besar. Itu tapi itu sudah satu waktu, Pak. Satu waktu 10 besar sama 3 besar. Final itu ini. Nah ini Mas Anas, ini biar pemirsa yang ada di rumah tahu, sebenarnya kalau menjadi Duta Genre Kabupaten genre ya, bukan genre tapi genre ya. Genre musik. Nah, genre itu singkatannya apa? Generasi berencana. Generasi berencana. Nah itu pasti pemirsa yang ada di rumah itu pengen tahu itu generasi berencana ya. Itu tugasnya apa sih sebenarnya kalau terpilih itu? Ya, ini kan memang kita di bawah naungan langsung dari BKKBN. Nah di dinasnya itu di DPPA, PPKB Kabupaten Temanggung. Nah kita fokusnya memang lebih ke triad genre, yaitu 3 risiko, ancaman dasar, kesehatan reproduksi remaja, dan juga dengan program sekarang Pak kaitan dengan stunting. Nah, ini mencegah stunting ini seperti apa, dan terutamanya juga mencegah pernikahan dini, pernikahan di usia anak, karena memang banyak dampak-dampak yang tidak bagus lah, tidak sehat untuk kalangan remaja. Dan untuk generasi berencana ini sendiri, ini jangkanya ataupun tujuannya, targetnya adalah sebagai remaja kita bisa melakukan rencana di jenjang pendidikan, di jenjang karir kita nanti, di jenjang rumah tangga, dan bagaimana kita nanti bisa menjadi berpartisipasi dan turun langsung di anggota masyarakat. Berarti istilahnya anggota genre itu mengajak istilahnya untuk istilahnya anak-anak itu jangan nikah di usia dini, lalu jangan jangan narkoba seperti itu ya, menghindari seks bebas, seperti itu. Nah ini kita sudah tahu mengenai kerjanya Duta Genre ya Kabupaten Temanggung. Nah ketika seleksi itu, yang diseleksi itu apa saja sih Mas Anas pertama kali? Kok bisa masuk 50 lalu masuk 10 ya? Nah lalu menjadi juara 2 ini.
Yang pasti Pak, karena kita pertama itu seleksi administrasi, jadi tentu itu mungkin dari segi pengalaman juga ada yang organisasi dan yang lain, dan juga kita ada tes tertulis. Nah jadi otomatis pengetahuan wawasan juga siapa dan khususnya kaitan dengan kesehatan dan remaja itu tadi seperti itu. Dan untuk 100 besar, nah untuk masuk ke 100 besar sebelum masuk ke 50 itu ada juga kita LGD atau leaderless group diskusi, atau kita berdiskusi tanpa adanya seorang pemimpin. Jadi kita membahas mosi masalah diskusi. Nah kebetulan waktu itu kelompok saya kebagian ini Pak, pembagian kondom secara gratis di kalangan mahasiswa. Nah itu kebetulan mosi kelompok saya itu. Nah kita membahas itu bareng-bareng. Nah itu dengan ada penilaian dari panitia. Nah terus kita dipres kita masuk ke 50 besar. Nah di 50 besar ini kita ada orasi sesuai tema yang diberikan dari panitia. Nah itu ada yang tema stunting juga, ada yang pernikahan dini yang dimana dibungkus dengan kata jokawin bocah. Nah itu jokawin bocah ya, masih bocah ya. Itu dan ada unjuk bakat juga Pak, ada yang nari, ada yang menyanyi, gitu. Kalau Mas Anas unjuk bakatnya bila apa? Saya kebetulan waktu itu saya menyanyi Pak dengan membawa gitar seperti itu. Berarti pinter nyanyi ya? Coba. Itu waktu 50 ya. Nah sudah 50 itu Mas Anas itu dapat apa itu? Yang unjuk bakat dapat gitar. Terus yang orasi itu dapat apa? Nah orasi saya waktu itu kebetulan saya mendapatkan topik stunting Pak. Stunting. Menguasai. Ya insya Allah waktu itu. Kalaupun masih mau lihat ada juga Pak di Instagramnya @genri_temanggung itu masih ada. Sama wawancara Pak. Wawancara. Terus setelah itu masuk ke berapa besar Mas? 10. Wow. Kalau di 10 besar itu apa saja yang harus ditekan dari juri itu? Lebih di 10 besar ini sebenarnya kita proses kepersiapan sebenarnya. Jadi kita mempersiapkan bahwasanya dari ke-10 ini memang benar-benar layak untuk jadi juara, karena di situ kita ada pembekalan selama kurang lebih kita ada 2 minggu sebelum grand final. Nah itu kita ada pembekalan, itu ada juga dari kita waktu itu pembekalan di Jambu Kuto kaitan dengan video public speaking dan yang lain, dan juga di aula DPPA PPKB. Nah itu kita juga ada beauty class juga Pak. Jadi memang sebagai duta genre harapannya bisa menjaga tampilan Nah itu khususnya yang perempuan, tapi cowok jadi saya juga agak canggung sebenarnya loh, kok macak seperti orang Temanggung bilang. Nah itu sih Pak pembekalan. Dan ada karantina Karantina berapa hari? Karantina itu berarti Kamis, Jumat, Sabtu, berarti kurang lebih ada 2 hari 2 hari karantina sana. Terus diajari apa saja? Nah waktu di karantina itu banyak kegiatan Pak. Waktu itu kita kunjungan. Kita hari pertama itu ada kunjungan di Temanggung TV. Nah itu kita belajar caranya seperti gimana sih produksi di dunia digitalisasi dan yang lain. Nah terus kita juga ada kunjungan ke Sibiru. Sibiru itu mana? Sibiru Ngadirjo itu memproduksi batik. Jadi harapannya juga kita bisa mengangkat budaya, mengangkat dari Temanggung itu sendiri. Dan ya banyak pembekalan juga sih Pak, pembekalan untuk materi. Itu pas sudah masuk 10 besar. Nah itu ketika masuk 10 besar kan itu acaranya di mana Mas? Di Graha atau di mana itu? Pas pembekalan kita ada di 2 tempat, yaitu di Jambu Kluthuk sama di dinas di DPPA PPKB. Pas terakhir mau kemarin final itu di Gedung Graha Bung. Itu jurinya dari apa saja itu? Nah, ini kebetulan kemarin, kalau tahun kemarin kan juri hanya 5. Nah untuk tahun sekarang itu ada 6-7 jurinya. Nah itu ada dari perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga. Terus ada perwakilan yang secara alumni juga yang waktu itu juara Duta Genre 2019. Dan kebetulan waktu di 2019 Temanggung itu mendapatkan juara 3 di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nah itu sudah menjadi juri. Dan juga ada perwakilan dari public figure yaitu ada Kak David Karindra. Nah itu yang sering menjadi presenter dan juga di Temanggung TV. Dan juga ada dari perwakilan BKKBN Provinsi. Dan terkhusus juga ada Ibu Denti selaku DPR RI. Nah itu Mas Anas, kalau saya lihat
sekilas itu kan kalau itu duta genre itu kan ditanyanya itu kan ngambil apa namanya ngambil undian. Nah itu otomatis itu mereka semua dan Mas Anas itu otomatis harus menguasai semua materi ya Mas. Harusnya. Nah pas Mas Anas ambil itu dapat materi apa terakhir itu? Kebetulan waktu saya pertanyaan yang kan kita waktu 10 besar itu kita speech Pak, kita mengutarakan orasi apa yang kita sampaikan sesuai dengan topik. Nah terus kita masuk 6 besar, nah di 6 besar itu baru kita tahap Q&A tanya jawab. Dan pertanyaan saya kebetulan tidak terlalu ke materi Pak, karena waktu itu saya ingat sekali saya ditanya oleh Bapak Toto waktu itu tentang perbedaan antara kebijaksanaan dan kebaikan. Nah itu menurut sudut pandang saya seperti apa? Itu waktu 6 besar itu. Mas Anas bisa menguasai waktu itu. Insya Allah harapannya gitu. Kalau seperti kita lihat di video itu pemirsa, di video di depan itu penguasaannya bagus sekali itu Mas Anas itu. Nah itu setelah itu dapat berapa pertanyaan Mas Anas waktu itu? Hanya satu peserta satu. Setelah itu unjuk apa lagi selain orasi? Apa lagi? Di top 6 itu kita tanya jawab sesuai kan kita beda-beda Pak. Misal saya ditanya Pak Toto, nah ada lagi yang ditanya Mas David gitu. Jadi pertanyaan beda. Terus dari top 6 langsung di top 3. Karena kan penilaiannya ini dari awal sampai sebelum grand final ini 60% Pak. Terus waktu grand final itu 40%. Jadi sudah ada penggabungan kalkulasi dari awal. Berarti nggak hanya pas grand final saja itu nilainya. Penilaiannya. Jadi luar biasa memang sekali. Kalau di panitia itu ada yang namanya juri bayangan. Nah, seperti itu. Kata-katanya itu. Ini biar pemirsa yang ada di rumah tahu ini Mas Anas, ini yang ingin saya sampaikan ke Mas Anas itu ini Mas Anas, jika tahun besok itu tahun 2023 itu pasti akan ada event seperti ini lagi kan. Nah itu buat adik-adik atau pemirsa yang ada di rumah, jika ingin mengikuti duta genre itu apa yang harus disiapkan gitu, biar adik-adik yang di rumah tahu gitu. Siap. Ya bismillah ya, karena memang harapannya kan generasi remaja, generasi muda kita lebih semangat aktif lagi di acara seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah kita update informasi, khususnya informasi pemilihan duta genre ini kan beda Pak. Kalau Mas Mbak itu dari Dinas Pariwisata, dan kalau kita khususnya lebih dari ke BKKBN seperti itu. Nah itu bisa langsung aja kalian teman-teman semua, mungkin adik-adik ya, saya kalau adik-adik saya kelihatan tua. Padahal masih muda ya. Nah, itu bisa dicek di @genre_temanggung official. Nah itu Instagramnya Genre Temanggung. Seluruh informasi itu akan diupdate di situ. Kaitan pendaftaran dan yang lain. Nah untuk pendaftaran memang kalau waktu tahun sekarang ini online, dalam arti kita mendaftarkan di cara online, dan waktu seleksi kita ada pertemuan secara langsung seperti itu. Dan ya mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena memang kalau Mas Mbak ini mungkin lebih fokusnya ke pariwisata. Nah kalau duta genre ini memang harapannya